Shalom, berikut merupakan tugas dari mata kuliah Psikologi Umum kami. Kiranya dapat memberkati teman-teman sekalian untuk menjadikan hikmat dan pengetahuan bagi teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan, nama saya Abigail Katerina Tebusa, bisa dipanggil Abigail ataupun Katy. Saya merupakan mahasiswi dari STTIK Jakarta dengan prodi Pendidikan Agama Kristen. Saya masih semester 4 tingkat 2. Ya. Di sini saya akan menyampaikan materi dari psikologi umum. Psikologi umum secara etimologi dari bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani yang dibagi menjadi psyche dan logos. Psyche artinya jiwa dan logos artinya ilmu. Jadi secara keseluruhan psikologi adalah ilmu tentang jiwa. Selanjutnya, selain menurut etimologi, ada juga pengertian menurut dari para ahli. Yang pertama, menurut Dr. Singgih Dirgagunarsa. Ia berpendapat bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Yang kedua, menurut Plato dan Aristoteles, mereka berpendapat bahwa psikologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat jiwa serta prosesnya sampai akhir. Selanjutnya, yang ketiga ada dari John Broadus Watson yang memiliki pandangan psikologi eksperimental. Ia berpendapat bahwa psikologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku yang nampak atau lahiriah dengan menggunakan metode observasi yang objektif terhadap perangsang dan jawaban atau respons. Yang keempat, ada dari Wilhelm Wundt yang merupakan tokoh psikologi eksperimental yang berpendapat bahwa psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari pengalaman-pengalaman yang timbul dalam diri manusia seperti perasaan, panca indera, pikiran, feeling, dan kehendak. Dan yang terakhir, ada dari Woodworth dan Marquis. Mereka berpendapat bahwa psikologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari aktivitas individu dari sejak masih dalam kandungan sampai meninggal dunia dalam hubungannya dengan alam sekitar. Selain pengertiannya, psikologi juga memiliki ruang lingkup. Ditinjau dari objeknya, psikologi dapat dibedakan dalam dua golongan yang besar. Yang pertama, psikologi yang menyelidiki dan mempelajari manusia, dan yang kedua, psikologi yang menyelidiki dan mempelajari hewan, yang umumnya lebih disebut psikologi hewan. Jadi, psikologi umum ialah psikologi yang menyelidiki dan mempelajari kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas psikis manusia pada umumnya yang dewasa, yang normal, dan yang beradab atau berkultur. Selain ruang lingkup, psikologi juga memiliki hubungan dengan ilmu-ilmu lain. Yang pertama, hubungan psikologi dengan biologi. Biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Oleh karena itu, baik biologi maupun psikologi sama-sama membicarakan manusia. Yang kedua, hubungan psikologi dengan sosiologi. Sosiologi ialah ilmu pengetahuan tentang hidup manusia dalam hubungan golongan. Menurut Gerungan, pertemuan antara psikologi dan sosiologi itulah merupakan daerah dari psikologi sosial. Yang ketiga, hubungan psikologi dengan ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan psikologi. Ilmu pengetahuan alam menjadi contoh bagi perkembangan ilmu-ilmu lain, termasuk psikologi. Khususnya, metode ilmu pengetahuan alam mempengaruhi perkembangan metode psikologi. Yang keempat, hubungan psikologi dengan filsafat. Manusia sebagai makhluk hidup juga merupakan objek dari filsafat yang antara lain membicarakan soal hakikat kodrat manusia, sekalipun akhirnya psikologi memisahkan diri dari filsafat, tetapi di sini hubungannya adalah bersifat timbal balik. Yang terakhir adalah hubungan psikologi dengan agama. Agama yang diajarkan kepada manusia dengan dasar-dasar yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi psikologis. Di dalam agama terdapat ajaran tentang bagaimana agar manusia mau menerima petunjuk dari Tuhannya. Selain itu, ada 3 tujuan dan guna dalam mempelajari ilmu jiwa. Yang pertama, untuk memperoleh paham tentang gejala-gejala jiwa dan pengertian yang lebih sempurna tentang tingkah laku manusia. Yang kedua,
untuk mengetahui perbuatan-perbuatan jiwa serta kemampuan jiwa sebagai sarana untuk mengenal tingkah laku manusia atau anak. Yang ketiga, untuk mengetahui penyelenggaraan pendidikan dengan baik. Selain itu, juga ada aliran-aliran dari psikologi. Yang pertama, aliran strukturalisme. Tokoh psikologi strukturalisme adalah Wilhelm Wundt yang mulai berkembang pada abad ke-19, yaitu pada awal berdirinya psikologi sebagai suatu disiplin ilmu yang mandiri. Menurut Wundt dan pengikut-pengikutnya, strukturalis ada karena mereka berpendapat bahwa pengalaman mental yang kompleks itu sebenarnya adalah struktur yang terdiri atas keadaan-keadaan mental yang sederhana seperti halnya persenyawaan-persenyawaan kimiawi yang tersusun dari struktur-struktur senyawa kimia. Struktur adalah sebuah bangunan yang terdiri atas berbagai unsur yang satu sama lain berkaitan. Jadi bila unsur yang satu berubah, maka akan mempengaruhi struktur yang ada. Aliran ini berpendapat untuk mempelajari kejiwaan kita harus mempelajari isi dan unsur kejiwaan. Kaum strukturalis menggunakan metode introspeksi atau mawas diri. Yang kedua adalah aliran fungsionalisme, menyatakan bahwa pikiran, proses mental, persepsi inderawi, dan emosi adalah adaptasi organisme biologis. Menurut Drever pada tahun 1988, psikologi fungsionalisme menitik beratkan fungsi-fungsi bukan hanya fakta. Yang ketiga adalah aliran behaviorisme. Aliran ini sering dikaitkan sebagai aliran ilmu jiwa, namun tidak peduli pada jiwa. Pada akhir abad ke-19, Ivan Petrovich Pavlov memulai eksperimen psikologi yang mencapai puncaknya pada tahun 1940 sampai 1950-an. Di sini psikologi didefinisikan sebagai sains dan sementara sains hanya berhubungan dengan sesuatu yang dapat dilihat dan diamati saja. Sedangkan jiwa tidak bisa diamati, maka tidak bisa digolongkan ke dalam psikologi. Yang terakhir adalah aliran psikoanalisis. Aliran behaviorisme dianggap gagal karena tidak memperhitungkan faktor kesadaran manusia. Aliran behaviorisme tidak memperhitungkan faktor pengalaman subjektif masing-masing individu seperti cinta, keberanian, keimanan, harapan, dan putus asa. Jadi aliran ini gagal memperhitungkan kesadaran manusia dan motif-motif tidak sadarnya. Kemudian muncullah aliran psikoanalisis. Psikoanalisis disebut sebagai depth psikologi yang mencoba mencari sebab-sebab perilaku manusia dalam alam tidak sadarnya. Tokoh dari aliran ini adalah Sigmund Freud, seorang neurolog berasal dari Wina, Austria, akhir abad ke-19. Aliran ini berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang berkeinginan atau homo volens. Kira-kira itu saja yang bisa aku sampaikan sama teman-teman sekalian. Kiranya dapat menjadikan berkat buat teman-teman semuanya. Juga jangan lupa buat like, komen, dan subscribe di bawah ini. Dah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.